Oke, selamat pagi saudara-saudara semuanya. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Tulus Suyono, sering dipanggil Pak Tulus. Saya harap Anda semuanya sehat. Himbauan saya yang utama adalah Anda harus pakai masker, karena saat ini itu masih banyak corona yang selalu mengancam jiwa kita semuanya. Yang kedua, Anda harus sering cuci tangan menggunakan hand sanitizer supaya semuanya bersih, karena Anda mempunyai kegiatan yang hidupnya dengan tangan dan badan Anda. Itu sehat itu penting ya saudara, sehat itu penting. Makanya jangan sampai Anda kena segala macam penyakit. Anda masih muda, masih dibutuhkan orang tua, dan Anda masih banyak yang harus Anda kerjakan. Kemudian pada saat ini saya akan menyampaikan pelajaran yang kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana orang sehat itu penting. Pertama kali, bagaimana kabarnya? Mesti jawabannya sehat. Sehat itu nomor 1. Yang kedua, Anda harus berhati-hati apabila melaksanakan segala macam aktivitas. Karena hati-hati itu tujuan adalah menuju ke keselamatan. Anda nanti kalau bekerja, itu yang penting hati-hati, jaga kesehatan dan keselamatan. Sehingga setelah Anda selesai mengerjakan satu, itu yang penting selesai dan sehat. Nah, di sini akan tak tunjukkan arti daripada simbol keselamatan kerja. Lambang K3 itu roda gigi dan palang. Nah, makna arti palang tersebut adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan itu harus dihindari. Jadi yang namanya ilmu keselamatan kerja itu untuk mengantisipasi, untuk menghindari, mencegah terjadinya kecelakaan. Namanya juga mencegah. Jadi yang namanya kecelakaan itu tidak bisa kita minta atau kita hindari. Tapi kalau memang Tuhan mengadakan kecelakaan, ya kecelakaan. Nah, untuk menghindari dari kecelakaan itu adalah yang namanya ilmu keselamatan kerja. Kemudian salib palang itu bebas dari kecelakaan supaya Anda berhati-hati, maksudnya seperti itu. Yang kedua, ada roda gigi hijau. Bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Jasmani itu fisik, rohani itu kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum Anda mengerjakan sesuatu, hendaknya minta tolong kepada Yang Maha Kuasa agar diberi pertolongan sehingga selama Anda bekerja itu selalu sehat dan bisa tuntas. Sedangkan yang roda gigi itu jasmani, sehingga kalau kita bekerja dengan baik, tepat sasaran, sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka sampai selesai pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian di tengah antara roda gigi dengan palang tersebut, ini palang, ini roda gigi, maka di sini ada yang putih. Putih tersebut itu maknanya bersih dan suci. Jadi kalau Anda bekerja itu tidak ada hal yang mengganggu. Misalnya, ya Anda kalau bekerja ya jangan sampai mikir karena hutang. Jangan mikir sana kemari, tapi khusus berpusat pada pekerjaan. Sehingga Anda fokusnya pekerjaan. Kalau sudah badan sehat, kemudian Anda hati-hati, bekerja dengan bersih,
maka hasil kerjanya akan bersih pula. Sehingga Anda bekerja dengan bebas, dengan lancar, dan dengan penuh sukacita gembira. Kemudian arti makna warna hijau. Ini kan ada hijau, ini juga hijau. Hijau itu artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Jadi kalau tidak ada beban itu bekerja dengan baik, dengan lancar. Coba bayangkan kalau Anda bekerja masih ada beban, nang omah durung sarapan. Nah itu nanti Anda mikir, waduh kok luwe. Nanti pas bekerja pamitan, padahal jam kerjanya masih dalam jam bekerja. Nah itu nanti tidak benar. Maka kalau mau bekerja, paginya itu sarapan dulu dengan minum yang cukup, sehingga pada saat Anda bekerja itu dengan damai. Kalau Anda kerja dengan damai, dengan bebas, itu pikiran terpusat pada pekerjaan, sehingga senang, ya, senang bekerja itu dengan damai, dengan senang, dengan enak, dengan sukacita. Kemudian di sini masih ada satu lagi, yaitu arti makna 11. 11 yang dimaksud 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu adalah undang-undang atau bab nomor 1 tahun 70 tentang selamat kerja. Jadi yang namanya undang-undang itu ada nomornya, ada tahunnya. Itu sudah sebutkan sistem nasional, bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Surabaya atau di Jawa, tapi seluruh Indonesia. Itu kalau namanya Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ya tentang keselamatan kerja. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan yang dimaksud dalam keselamatan kerja, itu sudah ada payung hukumnya, tidak ora karpe dhewe. Jadi kerja itu yang penting itu damai, sejahtera, dengan kawan juga damai, dengan siapa saja damai, kerja dengan baik dan ada payung hukumnya, itu kerja akan sangat bebas sekali. Ya, Anda harus persiapkan seluruhnya. Yang selanjutnya, filosofi Mangkunegara. Mangkunegara itu kalau nggak salah itu orang zaman dulu ya. Ada yang namanya pejabat di keraton Mangkunegaran. Itu yang menjamin suatu pemikiran supaya kebutuhan rohani dan jasmani itu bisa bekerja dengan baik, lancar. Jadi filosofinya suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Adil dan makmur itu yang paling penting. Ya, tadi sudah jasmani sudah sehat. Sekarang kalau semua pekerjaan bisa dengan baik, sesama kawan dengan damai, dengan bersih, dengan pikiran yang bersih, maka pekerja itu bisa dilaksanakan dengan damai. Nah, ini contohnya saja. Anda kalau mau bekerja, ini harus ada ini loh. Ada helm, ada sarung tangan, kalau perlu ada pakaian kerja. Di situ akan sedikit menghindar. Jadi Anda sudah siap, kerja itu sudah siap. Kalau Anda bekerjanya sudah siap, maka Anda kerja itu dengan lancar, nggak takut, nggak malu, sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan, itu persiapan di dalam perusahaan itu sendiri. Ruangan harus baik. Malah kalau Anda bisa ngecek kurangnya apa, itu harus dilengkapi. Misalnya Anda belum punya safety shoes atau sepatu yang
keselamatan itu, maka Anda harus siap, karena itu penting untuk keselamatan Anda. Lebih-lebih kalau Anda sudah siap, ada servisus, ada perlengkapan kerja, pakaian, helm, kemudian ada sarung tangan, lebih-lebih menggunakan kacamata kalau perlu, itu nanti Anda bekerja dengan lancar. Dah toh, kalau Anda itu siap, semuanya bisa lancar, dan dari atasan Anda pun kalau melihat Anda siap, wah, itu sudah mendapat jempol, sehingga Anda perlu diberi apresiasi atau dihargai. Kemudian dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Tadi sudah saya sampaikan, undang-undangnya adalah nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kenapa tahun 70? Karena undang-undang tersebut diadakan itu saat tahun 1970. Itu sudah mulai ada. Yang isinya nomor 1, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Setiap tempat bekerja itu diancam sama kecelakaan. Bukannya kecelakaan mencari enggak. Tapi kadang-kadang orang itu sendiri yang kurang hati-hati, sehingga kalau bekerja itu belum tentu bisa dilaksanakan. Ya, saya kira itu cukup itu dulu untuk sementara waktu, supaya Anda bisa mengerti dulu apa tuh yang dimaksud dengan dasar hukum, apa yang dimaksud dengan K3, apa perlunya mencegah terjadinya kecelakaan, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri untuk selanjutnya bisa bekerja dengan lancar. Kalau Anda sudah siap, sudah baik jasmani maupun rohani, sikap, mental, bekerja akan lancar. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok yang akan datang. Terima kasih.